Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan termodinamika semester 2 ya, part 3. Mudah-mudahan selesai ya, mudah-mudahan selesai. Sehingga kita bisa lanjut nanti ke gelombang ya, gelombang mekanik, bunyi dan sebagainya. Seperti biasa acuannya adalah buku pelajaran fisika Martin Erlangga ini, jilid 2 untuk kelas 11. Dan satu lagi buku yang banyak soal dan rangkuman rumus adalah buku penuntun fisika Martin Ramawidya. Dua buku ini akan memberikan Anda pemahaman yang lengkap tentang fisika. Baik Anda mau menempuh ujian nasional atau AKM, ataukah Anda mengikuti SBMPTN atau UTBK, SIMA UI, UM, atau Anda harus ikut testing di luar negeri. Oke, kita sekarang lanjut ke hukum 2 termodinamika. Hukum 1 termodinamika sudah kita pelajari yang tentang hukum kekekalan energi, di mana perubahan energi dalam sama dengan kalor ditambah usaha. Ya, sudah kita pelajari. Kemudian ada beberapa proses, 4 proses. Sekarang kita akan belajar mesin kalor. Ya. Mesin kalor adalah suatu alat yang mengubah energi kalor menjadi energi mekanik. Ya, contohnya seperti mesin mobil itu ya, baik dia diesel ataupun bensin, ya. Motor diesel atau motor bensin. Itu termasuk dalam mesin kalor. Ya. Jadi mesin kalor adalah suatu alat yang mengubah energi kalor, energi panas menjadi energi mekanik gerak ya, untuk mobil menggerakkan roda-roda Anda. Roda-roda mobil Anda atau motor Anda. Jadi prinsip dari mesin kalor sebagai berikut. Di sini ada reservoir panas, tentu diperoleh dari pembakaran bensin itu. Di dalam ruang dalam bensin, kalornya diambil oleh mesin kalor. Kemudian kalor dari suhu tinggi ini menggerakkan roda-roda, usaha mekanik dilakukan. Ini yang bermanfaat ya, usaha yang bermanfaat W. Tetapi tidak pernah seluruh kalor yang diserap bisa berubah jadi energi. Selalu harus ada energi yang dibuang ke reservoir dingin. Ya karena itu di mobil Anda ada mesin pendingin kan? Ya. Kalau itu disebutnya kondensor. Ya, di sini kalor dibuang Q2. Sehingga sesuai dengan kekekalan energi, kalor yang masuk ke mesin kalor Q1 akan sama dengan W usaha yang bermanfaat ditambah Q2 usaha yang tidak bermanfaat. Atau dengan kata lain, usaha Q2 adalah usaha W adalah Q1 kurang Q2. Ya. Itu. Nah, dari sinilah pengertian efisiensi ya. Efisiensi suatu mesin kalor. Ini mesin kalor nyata dulu ya. Atau semua mesin kalor adalah nilai rasio, nilai perbandingan antara usaha mekanik W yang dilakukan yang bermanfaat dan kalor yang diserap dari sumber reservoir suhu tinggi selama satu siklus. Ya, selama satu siklus. Jadi kalau kita rumuskan, efisiensi adalah secara umum untuk semua mesin kalor adalah usaha mekanik dibagi kalor yang diserap pada suhu tinggi. Ya. Jadi kalau kita masukkan W itu apa? Kalor yang diserap dikurang kalor yang dibuang dibagi Q2. Nah, kalau kita bagi lagi ini ini Q1. Kalau kita bagi lagi Q1 per Q1 itu 1 dikurangi Q2 per Q1. Ini berlaku untuk semua mesin kalor ya. Baik mesin kalor nyata seperti mesin motor bensin atau motor diesel, ataupun nanti ada mesin teoritis yang kita sebut mesin Carnot. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu contoh ke-10 dari termodinamika ini. Diambil dari buku pelajaran fisika Martin Erlangga. Tentukan efisiensi sebuah mesin kalor. Ya, mesin kalor itu selalu seperti ini. Ini usaha, kalor masuk, kalor keluar. Ya. Yang mengambil 2400 Joule, berarti Q1 ya. 2400 Joule. Selama fase pembakaran ya, pembakaran bensin kalau motor bensin ya. Kalau motor diesel, pembakaran diesel. Dan kehilangan, ini Q2.
1500 Joule. Nah, ya, ditanya efisiensi. Efisiensi itu apa? W, ya, jadi W ini ada kalor yang dikeluar, ini kan W. Yang bermanfaat dibagi kalor yang diserap, Q1. Dan ini selalu lebih kecil 1 ya. Biasanya dinyatakan dalam persentase ya. Jadi sama dengan, W-nya nggak diketahui, tapi W ini bisa kita hitung. Q1 kurang Q2, itu tadi yang kita bilangnya, Q1 kurang Q2 per Q1. Kan seperti itu. Jadi efisiensi sama dengan, nanti terus tadi rumus yang terakhir itu 1 min Q2 per Q1. Jadi kalau kita masukkan 1 kurang Q2-nya 1500, Q1-nya 2400 ya. Seperti ini. Nah, kalau kita bagi 3 lagi ini 8. Ini dibagi 3 5. Jadi 3/8. Ya, biasanya dinyatakan dalam persen ya. Jadi efisiensi 3/8 kali 100%. Seperti ini ya. Taruhlah ini 37,5%. Ya. Inilah efisiensi daripada mesin kalor tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan mesin yang ideal, yang hanya ada secara teoritis. Ternyata dari semua mesin kalor, yang paling efisien itu adalah yang berdasarkan siklus Carnot, karena itu disebut mesin Carnot ya. Mesin Carnot ya. Carnot ini nama orang, namanya Sadi Carnot ya. Jadi siklus Carnot itu terdiri dari 2 proses isotermik. Ya, isotermik Anda sudah tahu, proses pada suhu tetap, yaitu pemuaian dan penyusutan, serta 2 proses adiabatik. Jadi perhatikan, 2 proses isotermik, 2 proses adiabatik. Adiabatik Anda sudah tahu, proses di mana tidak ada kalor yang masuk maupun keluar, jadi Q-nya 0. Pemuaian dan penyusutan. Nah, sekarang kalau Anda lihat siklusnya seperti ini. Misalnya kita mulai dari A ya. Pertama, ini diagram PV, Anda sudah mahir. Pertama isotermik pada suhu T1, ya, suhu tinggi, sampai ke B. Ya. Selama proses isotermik ini, kalor masuk. Ya. Isotermik. Anda sudah tahu, delta U itu kan sama dengan Q min W. Kalau isotermik kan delta U-nya 0, sehingga Q-nya sama dengan W. W isotermik. W isotermik Anda sudah tahu ya, nRT ln V2 per V1. Nah, Anda lihat di sini bahwa Q itu sebanding dengan suhu mutlak. Ya. Ini kalau mesin ideal tapi ya, nanti mesin ideal. Ya. Itu Sadi Carnot kan isotermik. Ini kan karena prosesnya isotermik. Itu ya. Nah, selama ini dia akan menyerap kalor Q1 dari suhu reservoir T1. Setelah itu dari B dia akan berkembang lagi, apa namanya? Memuai. Memuai tapi adiabatik. Jadi ini tuh adiabatik ya. Adiabatik tapi memuai ini. Ya. Kalor 0, jadi tidak ada kalor di sini. Sampai di C. Ya, kemudian dari C proses penyusutan isotermik. Ya. Seperti itu. Penyusutan isotermik. Kemudian terakhir penyusutan pas penyusutan isotermik ini kalor dibuang ke pendingin. Ini Q2, kalor dibuang pada reservoir dingin ya, biasanya pendingin ini. Kemudian udah itu dari D ke A. Proses adiabatik, tidak ada kalor yang keluar. Karena itu kita bilang usaha adalah luas siklus ini. Ya. Rumusnya tetap Q1 kurang Q2, ya. Q1 kurang Q2. Ya. Nah, jadi untuk mesin kalor nyata kita udah tahu kan efisiensi 1 min Q2 per Q1. Tapi dari tadi kita tahu untuk siklus Carnot pada isotermik, Q sebanding dengan suhu. Jadi kalor yang diserap atau yang dibuang ini sebanding dengan suhu. Q2 sebanding dengan suhu T2. Suhu T2 yang ini, ya, suhu T2 yang ini. Ya, proses isotermik ini. Q1 sebanding dengan suhu yang ini. Ya, T1. Sehingga untuk Carnot efisiensinya secara umum W per Q1 bisa dinyatakan dalam perbandingan suhu. Ingat,
perbandingan suhu itu hanya siklus Carnot ya. Kalau mesin umum tidak, mesin umum ini ya. Jadi 1 min T2 per T1. Jadi mesin kalor nyata seperti mesin bensin atau mesin diesel termasuk mesin irreversible. Ya, mesin irreversible. Ya. Artinya apa? Ada energi yang tidak bisa dikembalikan. Ya, tidak bisa dikembalikan karena ada gesekan ya. Untuk mesin bensin itu ada gesekan. Dan gesekan Anda sudah tahu, energinya tidak bisa diperoleh kembali, akan hilang ya dalam bentuk panas. Ya. Jadi efisiensi mesin nyata selalu lebih kecil dari efisiensi mesin Carnot. Mesin Carnot ini adalah mesin reversible. Ya, reversible. Ya. Karena prosesnya dapat dibalik, ya toh? Balik lagi kan? Oh, balik lagi ke titik semula. Ya. Nah, dari sinilah muncul pernyataan ketiga, hukum 2 termodinamika. Jadi hukum 2 termodinamika itu ada 4 pernyataan. Kita mulai dari pernyataan ketiga ini. Ya, adalah pernyataan hukum 2 termodinamika tentang mesin kalor. Dari semua mesin kalor yang bekerja di antara dua reservoir suhu rendah T2 dan suhu T1, tidak ada yang lebih efisien daripada mesin Carnot. Jadi inilah mesin yang paling efisien, dan itu hanya ada secara teoritis. Mesin nyata selalu efisiensinya lebih kecil dari mesin Carnot. Itulah pernyataan hukum 2 termodinamika ya, tentang mesin Carnot. Ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Kita ambil dari buku pelajaran fisika masih, Martin Erlangga yang ini ya. Kita masih ambil dari buku ini. Sebuah mesin menyerap kalor 1220 Joule. Jadi ini ada mesin kalor, dia menyerap ya. Q1. Jadi ini tuh Q1. Diserap 9220 Joule. Dan melakukan usaha, dia melakukan usaha ya. 1750 Joule. Setiap siklus, jadi ini per siklus ya. Saat bekerja di antara suhu 608 dan 397. 689 adalah suhu tinggi T1 ini ya. Tentu harus ditambah dengan 273. Ya. Suhu rendah 397. Tentu harus ditambah dengan 273. Ya. Oke, kalau ini Anda tambah 273, ini 670 Kelvin. Yang di atas 962 Kelvin. Nah, seperti ini. Oke, berapakah efisiensi nyatanya? Nah, efisiensi nyata. Anda sudah tahu mesin nyata ya, kalau efisiensi nyata itu dihitung dari ini rumus umum ya, W per Q1. Kemudian dari sini Anda dapat apa? 1 min Q2 per Q1. Nah, ini berlaku untuk mesin nyata. Jadi kalor yang dibandingkan, bukan suhu ya, bukan suhu. Ya. Nah, di sini tentu kita pakai yang ini. Kenapa? Karena W-nya diketahui, Q1-nya diketahui. Kita nggak pakai ini. Kalau ini kan Q2 dan Q1. Oke, jadi hasilnya kalau kita hitung berapa? Efisiensi nyata. Ya, mesin nyata ini. W-nya 1750 per Q1 9220. Ya, biasanya dikalikan 100%. Nah, seperti ini. Ya, Anda tinggal hitung ini. Hasilnya adalah sekitar 19% kalau kita bulatkan ya dalam dua angka. Ya, ini 19%. Nah, sekarang berapakah efisiensi maksimum teoritisnya? Nah, efisiensi maksimum teoritis kan? Efisiensi teoritis itu adalah efisiensi Carnot yang pakai suhu itu, ya, yaitu 1 min T2 per T1. Jadi kalau Carnot harus pakai suhu mutlak ya. Jadi makanya kita tadi cari kan, suhu mutlak T2 ini kan 670 ya. 670 Kelvin harus dalam Kelvin ya, per T1 yang ini 962 ya. Nah, kalau ini Anda samakan penyebutnya
962 kurang 670 itu 292 per 962. Baru kalikan 100% ya. Supaya dalam persen. Kali 100%. Nah, ini hasilnya 30%. Anda lihat, efisiensi teoritis lebih besar ya. Ini hanya 19. Ya, lebih besar. Malah jauh lebih besar ya. Jadi itu bedakan ya. Kalau efisiensi teoritis itu efisiensi Carnot. Selalu dihitung dari rumus suhu. Mutlak. Sedangkan kalau efisiensi nyata harus dihitung dari rumus ini. Kalau rumus ini rumus umum ya. Ini juga berlaku W per Q1. Ya. Oke, itu nomor 11. Sekarang nomor 12. Ya, kita belajar sekarang dari buku penuntun. Ya, buku penuntun sekarang. Ini. Tadi buku pelajaran, sekarang buku penuntun. Maka saling melengkapi. Kita tentu mulai dari soal yang gampang. Soal UN. UN 2011. Perhatikan gambar ini ada grafik P terhadap V. Ya, seperti ini. Q1 900 Kelvin ini isotermal, 300 Kelvin. Siklus Carnot ini 450 Kelvin. Yang diketahui hanya Q1. Q2 nggak tahu, W nggak tahu. Maka ini pasti efisiensinya dihitung dari siklus Carnot. Besar usaha yang dilakukan mesin. Jadi yang ditanya W ya. Berapa W-nya kan gitu. Ya. Jika efisiensi hanya bisa dihitung dari suhu mutlak, itu pasti efisiensi Carnot. Ya, karena tidak ada lagi. Ya, jadi pasti efisiensi Carnot. Jadi efisiensi Carnot adalah 1 dikurang T2 dibagi T1, ya kan? 1 kurang suhu yang rendah ya, T2 suhu yang rendah 450 dibagi suhu yang tinggi 900. Jadi hasilnya setengah. Gitu ya. Kemudian efisiensi secara umum itu adalah usaha, ya kan? Di sini ada usaha sebetulnya kan? Ada usaha dibagi kalor yang masuk Q1. Ya. Ini sama dengan setengah. Nah, sudah kita hitung. Ya, ini sudah kita hitung. Nah, dari sini kita dapat kali silang, ini ke atas saja. Jadi W itu adalah setengah Q1. Q1 diketahui 1000. Jadi setengah kali 1000. 500 Joule. Ya, jadi bisa dihitung 500 Joule. Jadi jawabnya C. Nah. Kemudian nomor 13. Ya, jadi sini lengkap soalnya ya. Ini SBMPTN 2017. Ya, lebih susah. Lebih susah sedikit. Ya. Susahnya itu Anda harus bandingkan. Jadi dalam 2 siklus, nah perhatikan ini 2 siklus. Ya. Sebuah mesin ril menyerap kalor dari reservoir T1 suhu tinggi sebanyak 2500 Joule. Nah, ini. Nah. Jadi 2 siklus menyerap 2500 Joule. Berarti kalau satu siklus pada suhu tinggi kan, Q1 2500 bagi 2. Jadi 2500 Joule per siklus ya. Kalor yang dibuang ke reservoir yang lebih dingin, nah, berarti Q2 kan, dalam satu siklusnya sebesar 750 Joule. Nah, ya kan? Pernyataan yang berikut, ini mana yang benar? Nah, Anda sudah tahu kalau T itu adalah Carnot. Ya, kenapa dia lebih kecil? Ini mesin nyata. Jadi pertama cari efisiensi nyata. Efisiensi nyata adalah 1 dikurang Q2 per Q1 ya. Jadi 1 kurang Q2-nya 750 dibagi 1250. Kalau kita sederhanakan kan dibagi 253, dibagi 25, 5. 1 dikurang 3 per 5 ya 2 per 5. Nah, sedangkan efisiensi Carnot itu apa? 1 kurang T2 per T1. Di sini ditulis dalam bentuk disamakan penyebutnya. Ya kalau disamakan penyebutnya dengan T1 maka ini T1 kurang T2. Nah ini efisiensi Carnot. Tentu efisiensi Carnot harus lebih besar dari efisiensi nyata kan. Pasti lebih besar dari 2 per 5. Ya nggak mungkin lebih kecil. Apalagi sama dengan dia harus lebih besar. Ya jadi yang mana? Ya jadi pemahaman. Jadi yang jawab C. Efisiensi Carnot pasti lebih besar dari efisiensi nyata. Itu pasti. Jadi nggak boleh sama dengan pun nggak boleh. Sama dengan nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Nah, banyak kan yang jawab ini nih.
Salah. Harus T1 min T2 per T1 lebih besar 2/5. Jadi pemahaman konsep ya. Efisiensi Carnot selalu lebih besar dari efisiensi nyata. Tidak pernah sama. Karena itu mesin teoritis. Karena itu berlakulah tadi hukum 2 termo dinyatakan. Masih ingat tadi hukum 2 termo dinyatakan dalam mesin Carnot. Ya, itu tidak bisa dilanggar. Nih. Dari semua mesin kalor yang bekerja di antara dua reservoir suhu, suhu rendah T2 dan suhu tinggi T1, tidak ada yang lebih efisien. Tidak ada ya. Berarti efisiensi nyata selalu lebih kecil dari efisiensi Carnot. Itu maksudnya pernyataan ini ya. Jadi pernyataan hukum 2 termo ya tentang siklus Carnot ini menyatakan bahwa efisiensi nyata itu selalu lebih kecil dari efisiensi Carnot. Tidak pernah sama. Ya, itu hukum 2 termodinamika. Oke, kita lanjut dengan soal yang lebih susah lagi. Ya, nah, kan harus bervariasi soalnya, sehingga Anda mempunyai pengetahuan yang lengkap, tidak setengah-setengah. Ini diambil dari SIMA UI 2010, ya kan? SIMA UI biasanya agak lebih susah tentu ya. Ya, dibaca soalnya. Sebuah mesin Carnot, ya, efisiensi mesin Carnot adalah 20%. Ya, ingat efisiensi rumusnya kalau Carnot apa? 1 min T2 per T1. Harus pakai suhu ya, tidak boleh pakai Ki. Ya, 20% katanya kan. Ini tuh diketahui 20%. Nah, ini rumus ya. Jadi efisiensi pertama itu 20%. Ya, 20% itu 1/5. Titik, ya. Suhu kondensornya diturunkan. Nah, ini sudah peristiwa yang kedua, ya. Itu sudah peristiwa yang kedua itu. Ya. Sudah peristiwa yang kedua. Jadi ini dirubah ya suhunya jadi T2 aksen ya. Nah, dirubah ya T2 aksen. Yaitu T2 semula dikurangi 55. Perhatikan ya kalau ini kan selisih suhu ya. Jadi 55 tetap 55 derajat Celcius sama dengan 55 Kelvin ya. 55 derajat Celcius itu sama dengan 55 Kelvin. Kalau selisih ya kalau delta. Ya, jadi jangan Anda jadikan Kelvin. Ya, jadi Anda lihat ini. Suhu kondensornya diturunkan. Suhu yang tinggi enggak? Berarti suhu yang tinggi enggak kan? T1-nya tetap. Ya, T1-nya tetap. Akibatnya efisiensinya naik kan? Jadi 25%. Nah, ini efisiensi aksen. Tadinya cuma 20%. Sekarang naik 25% kan? Seperempat kan? Jadi ada dua kasus ini. Terus pertanyaannya, suhu reservoir panas. Jadi T1 ditanya ini ya. Suhu reservoir panas berapa? Dan kondensor. Kondensor itu sekarang masing-masing ya. Jadi T2-nya berapa? Gitu kan. Suhu reservoir panas dan kondensor masing-masing adalah berapa? Jadi yang ditanya T1 berapa, T2 berapa. Ya, kita garap dulu dari sini. Yang jelas T1-nya tetap. Jadi kita garap dari sini ya. 1/5 ya. Jadi 1 dikurangi T2 per T1 sama dengan 1/5. Nah, ini kan. Ini kita pindah ke sana. Ini kita pindah ke sini. Kita dapat T2 per T1 sama dengan 1 kurang 1/5, 4/5. Nah, begini. Dari sini kita dapat T2 yang diturunkan ya. T2 diturunkan kan. Oke, biarkan aja dulu. Sekarang yang ini. Efisiensi aksen. Apa rumusnya? 1 min T2 aksen. T1-nya tetap. Kan gitu ya. T2-nya aja yang dirubah. Oke. Ini sama dengan 1/4. Oke. Kalau ini kita pindah ke sana, kita dapat T2 aksen. T2 aksen itu berapa? T2 kurang 55. Nah, ya. Jadi ini kita pindah ke sana. T2 aksen kan gitu. Per T1 sama dengan, ini pindah ke sini. 3/4 ya. Nah, ini pindah ke sini 3/4. Kemudian T2 aksen kita ganti dengan T2 kurang 55.
T2 kurang 55 dibagi T1 sama dengan 3/4. Iya, jadi kita lebih baik merubahnya, terserah. Ini kita kalau kita kali silang ya. Kita kali silang. Ya. 4 kali T2, 4T2. Ya. 4 kali 55, 220. Sama dengan 3 kali T1. Nah, ini persamaan pertama. Oke, jadi ini persamaan yang kedua. Jadi tinggal mau T2 dalam T1 atau T1 dalam T2 terserah ya. Misalnya T2 saja. T2 sama dengan 4/5 T1. Oke. Nah, baru kita masukkan ke bintang kan. Kita dapat 4 kali T2-nya diganti 4/5 T1. Kan gini. Dikurang 220 sama dengan 3T1. Begini kan ya. Sehingga variabelnya semua sudah T1. Supaya hilang 5, kalikan aja 5. Ya enggak? Kalikan 5, 16T1. Ini kalau kita kalikan 5, 1100. Ini kalau kita kalikan 5, 15T1. Terus ini pindah ke sini kan. 16T1 kurang 15T1, T1. 1100. Nah, jadi T1 1100. Ya, T1 1100. Jadi jawabannya kelihatannya kalau nggak BC ya. BC. Ya toh? Jadi kita harus ngitung T2 kan? 880 atau 440. Ya udah, ini kita masukkan ke bintang. Yang ini, sorry bukan bintang. Pokoknya masukkan, ini lebih baik bintang 2 ya. Ini bintang 2, ini bintang 1. Nah, jadi ini ke bintang 1. T2 sama dengan 4/5 T1. 4/5 kali 1100. Oke, 800 lebih. Yang 4000 bagi 5 aja 800. Jadi yang benar B. Nggak usah dihitung benar-benar, ya nggak? Pastinya 880. Oke, itu nomor 14. Kita tadi sudah menyatakan pernyataan hukum termodinamika 2 berkaitan dengan Carnot ya. Nah, sekarang berkaitan dengan mesin kalor umum. Mesin kalor umum bukan Carnot. Itu dinyatakan oleh 2 orang ilmuwan, Kelvin dan Planck. Ya, Planck ini yang akan dikenal nanti di kelas 3 dengan hukum kuantumnya. Ya, Kelvin, Lord Kelvin yang Anda sudah kenal dari suhu ya. Ada suhu Kelvin, Celsius ya. Nah, kalau Anda lihat bagaimana pernyataan hukum 2 termodinamika. Ya. Kalau Anda lihat saja di siklus ya. Nah, Anda lihat dari siklus tadi sudah ada. Di siklus ini Anda lihat ya. Kita tidak pernah bisa merubah semua kalor yang diserap jadi usaha. Tidak pernah. Selalu akan ada kalor yang dibuang. Jadi mobil itu selalu ada pendingin. Tidak ada mesin mobil yang tidak ada pendinginnya. Ya, radiator itu ya. Pendingin kalau di mobil disebutnya radiator, kalau di PLN kondensor. Ya. Kalau radiator airnya sudah habis, itu mesinnya bisa rontok gitu ya. Karena tidak mungkin. Nah, itulah pernyataannya dari Kelvin Planck. Tidak mungkin membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam satu siklus yang hanya mengubah energi kalor yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Jadi kita tidak pernah bisa merubah kalor yang kita ambil dari ruang pembakaran seluruhnya menjadi usaha mekanik. Tidak pernah bisa. Itulah pernyataan hukum 2 termodinamika tentang mesin kalor. Yang kedua tadi ini kan pernyataan termodinamika 2 terhadap mesin Carnot. Tidak ada mesin yang lebih efisien dari mesin Carnot. Kan gitu. Untuk mesin kalor yang bekerja dari suhu T1 dan suhu T2. Nah, sekarang kita akan ke mesin pendingin. Nah, nanti di sini di mesin pendingin. Ya. Secara spontan, kalor itu selalu mengalir dari benda panas ke benda dingin. Ya, secara spontan selalu dari benda panas ke benda dingin. Sama dengan air. Air secara spontan selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tidak pernah kebalikannya. Nah, kalau mau dibalik kita harus pakai pompa. Kalau air pompa air, kalau kalor ya pompa kalor. Jadi kalor bisa dibalik mengalir dari benda dingin ke benda panas dengan bantuan pompa kalor.
Nah, pompa kalor inilah yang disebut dengan mesin pendingin. Mesin pendingin yang umum adalah kulkas dan AC, air conditioner. Ya, itu. Nah, ini sekarang pernyataan hukum termodinamika. Ya. Yang kedua, kalau yang pertama kan mesin kalor yang oleh Kelvin Planck. Yang kedua ini Rudolf Clausius tentang mesin pendingin, pompa kalor. Yang ketiga adalah mesin kalor, Sadi Carnot, ya, Sadi Carnot. Jadi udah ada 3 ya. Pertanyaannya, bisakah kita mengambil kalor dari sumber dingin dan memindahkan seluruhnya ke sumber panas tanpa memberikan energi pada pompa kalor? Jadi maksudnya bisakah kita memindahkan, kalau air nih, bisakah kita memindahkan air dari tempat rendah ke tempat tinggi tanpa pompa kalornya dialiri listrik? Tanpa pompa airnya dialiri listrik? Tidak mungkin. Ini hal yang sama terjadi pada pompa kalor. Dan ini dinyatakan oleh Rudolf Clausius berkaitan pompa kalor atau mesin pendingin. Dalam hukum kedua termodinamika, bunyinya seperti ini. Tidak mungkin untuk membuat suatu pompa kalor yang bekerja dalam satu siklus yang hanya memindahkan kalor dari suatu benda dingin seluruhnya ke benda panas tanpa ada usaha dari luar listrik. Jadi kulkas Anda nggak mungkin bisa memindahkan kalor dari dalam keluar tanpa dicolok listriknya. Nggak mungkin kan? Nah, itulah hukum kedua termodinamika Rudolf Clausius. Nah, kemudian proses pada mesin pendingin itu berkebalikan dengan proses pada mesin kalor. Jadi berkebalikan itu. Ya, coba Anda lihat. Kalau ini mesin kalor, ya, kalau ini mesin kalor, kan ini Anda ambil kalor dari sumber panas kan? Anda ambil kalor dari sumber panas yang suhunya T1. Anda ambil kalor ke dalam sini kan? Kemudian Anda lakukan usaha menggerakkan roda-roda mobil. Tapi tetap harus ada kalor yang dibuang ya ke sumber dingin, radiator kalau di mobil ya. Kalau di PLN namanya kondensor, sumber T2. Nah, begini. Inilah mesin kalor. Nah, kalau mesin pendingin terbalik, kita mulai dari sumber dingin. Sumber dingin ini benda-benda yang ada dalam kulkas ya. T2. Kemudian kita kasih listrik. Nah, gitu. Yang melakukan usaha. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Listrik ini bisa memompa kalor dari sumber dingin menuju ke sumber panas. Sumber panas adalah di luar kulkas. Makanya kalau Anda pegang, di luar kulkas itu panas. Ya. Kalau Anda pegang samping kulkas itu, di luar itu panas. Ya, jadi panas dipindahkan dari dalam kulkas ke luar kulkas. Nah, inilah mesin pendingin. Kebalikan kan ya? Gitu. Nah, tapi tetap berlaku kekalan energi. Ya, kalor Q1 sama dengan Q2 plus W. Berlaku tetap kekalan energi. Ini pun sama. Q1 ini akan sama dengan Q2 tambah W. Nah, kalau di sini dikenal dengan efisiensi, ya, kalau di mesin kalor dikenal dengan efisiensi, W per Q1, ya, yaitu secara, ini mesin nyata ya, Q2 per Q1, itu selalu lebih kecil 1, atau lebih kecil dari 100%. Ya, untuk mesin Carnot, ya, efisiensi adalah W per Q1, itu definisi. Tapi ngitungnya harus pakai suhu kalau Carnot. T2 per T1. Ya. Semua lebih kecil dari 1. Nah, kalau di mesin pendingin, yang dikenal itu namanya CP. Coefficient Performance. Ya, Coefficient Performance. Definisinya, kalau ini Q1 yang menentukan. Kalau ini Q2 yang menentukan. Jadi bukan Q1 per Q2, tapi Q2 per W. Dan ini selalu besar 1. Makin besar CP, makin irit kulkas itu. Makin irit AC Anda. Ya, jadi CP yang besar itu lebih bagus daripada CP yang lebih kecil karena menghemat energi. Nah, kalau pendingin Carnot, ini kan pendingin nyata ya. Ini pendingin nyata. Kalau pendingin Carnot, ya CP-nya adalah Q2. Q2 itu sebanding dengan suhu kan?
T2, W-nya kan, W itu Q2, W ini kan Q1 min Q2. Nah, jadi sebanding dengan T1 kurang T2. Ini CP dari Carnot. Ya, itu. Nah, definisinya tetap ini Q2 per W. Ya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 15 untuk mesin pendingin Carnot. Ya. Kita ambil dari buku pelajaran fisika Martin Erlangga. Yang ini lagi. Jadi kita selalu siksak ya. Sehingga Anda benar-benar kaya dia kalau mengikuti pembelajaran ini ya dan belajar dari kedua buku itu. Sebuah kulkas memiliki koefisien performansi 6. Jadi CV-nya itu 6. Ya, ingat CP kalau mesin nyata Q2 per W. Kalau Carnot T2 per T1 kurang T2. Jika suhu ruang, ini bicara tentang suhu, berarti pendingin Carnot ini ya. Ini berarti pendingin Carnot. Ya. Pendingin ideal ini ya. Carnot secara teori. T1 28, tapi ingat harus ditambah 273 ya. Karena harus Kelvin. Ya, jadi jika suhu ruang di luar kulkas, jadi suhu ruang itu adalah yang tinggi ya, yang tinggi, suhu yang tinggi. T1. Ini. Berapakah suhu paling rendah di dalam kulkas? Jadi dalam kulkas itu suhunya lebih rendah. Ya, T2 ditanya. Ya udah kita pakai definisi Carnot. CP adalah T2 per T1 kurang T2. Ya toh? Diketahui sama dengan 6. Ini mah diketahui ya. Ya, tinggal dimasukkan. T2 ditanya, ya sudah T2 per T1 301 dikurang T2. Nah, 6 itu kan 6 per 1 ya. Terus kali silang kan? Nah, begini. Nah, kali silang ya. Oke. Anda tinggal kali silang, jadi Anda akan dapat T2 kali 1 T2 300 kali 1 kali 6, 1806 dikurang 6 T2. Gitu. Pindahkan ke sini 7 T2. Sama dengan 1806, maka T2 adalah 1806 dibagi 7. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Anda hitung sendiri berapa ini. Ya. Pasti dia akan lebih kecil dari 301. Ya, kalau Anda hitung ini kan 1806 bagi 7 ya. 2, 14. 40, 5, 35, 56, 8 ya, 258 Kelvin. Ya, Anda lihat kalau Anda jadikan Celsius dikurangi 273, negatif malah ya. 3 kurang 5, 8, 6 kurang 5, 1. Ya, jadi min 15 derajat Celsius. Ya, jadi suhu paling rendah di dalam kulkas yang bisa diperoleh adalah min 15 derajat Celsius. Oke. Terakhir, kita akan masuk ke entropi. Pernyataan terakhir tentang hukum 2 termodinamika. Ya. Proses irreversible pada mesin nyata seperti mesin diesel atau motor bensin selalu ada gesekan. Sehingga selalu dalam proses irreversible terjadi kehilangan sejumlah kalor. Nah, untuk menyatakan jumlah kalor yang tidak bisa dirubah ke usaha, itulah entropi. Besaran entropi. Ya, jadi besaran entropi adalah suatu ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Ya, itu pada proses irreversible. Nah, Anda sudah tahu mesin Carnot kan reversible ya. Anda lihat. Pada mesin Carnot kan berlaku Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Kalau kita tukar ini Q2 per T2 sama dengan Q1 per T1. Ya. Jadi Anda lihat. Nah, Q per T inilah yang disebut dengan entropi. Ya, didefinisikan sebagai entropi. Ya, didapat dari pengertian mesin Carnot. Jika suatu sistem pada suhu mutlak T mengalami suatu proses reversible, ya, jadi rumusnya hanya berlaku untuk proses reversible ya, seperti mesin Carnot, dengan menyerap kalor Q, maka kenaikan entropi delta S dirumuskan oleh perubahan entropi lah. Delta S sama dengan Q per T. Kalau Q-nya positif, entropi naik. Kalau Q negatif, entropi turun, kan gitu. Reversible, Joule per Kelvin. Nah, entropi ini termasuk fungsi keadaan. Sama dengan energi dalam. Hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi kalau keadaan awal dan keadaan akhirnya sama, maka
perubahan energi dalam itu 0, perubahan entropi juga 0. Ya. Jadi siklus itu delta S-nya 0. Ya, delta U juga 0. Jadi akhirnya dirubahlah proses reversible seperti mesin Carnot tidak mengubah total entropi dari jagat raya. Jagat raya itu maksudnya sistem plus lingkungan. Ya. Jadi sistem bisa berubah, lingkungan bisa berubah, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 0. Ya. Inilah pernyataan keempat dari hukum 2 termodinamika berkaitan dengan entropi. Jadi ada 4 ya pernyataan hukum 2 termodinamika itu. Ini dengan entropi. Total entropi jagat raya tidak berubah ketika proses reversible terjadi. Ya, jadi ketika proses reversible terjadi, delta S jagat raya 0. Dan bertambah ketika proses irreversible terjadi. Jadi di mesin nyata, seperti mesin mobil, itu delta S jagat rayanya positif, bertambah. Kita latihan soal terakhir tentang entropi, ya, buku pelajaran fisika Martin Erlangga, ya. Jadi dari sini ya, tapi diambil soal yang multiple choice. 2 mol gas ideal mengalami ekspansi bebas, ya. Ekspansi bebas itu maksudnya ekspansi secara isotermik, ya. Kalau disebut ekspansi bebas itu bebas. Jadi pemuaian ya. Ekspansi bebas itu artinya pemuaian secara isotermik. Pemuaian secara isotermik. Jadi suhunya tetap. Gitu ya. Nah, Anda sudah tahu dari hukum satu termo. Ini hukum satu termo kan ini. Nah, kalau prosesnya isotermik, delta U-nya 0 kan? Karena delta U-nya bergantung pada perubahan suhu. Hingga dengan untuk isotermal, Q sama dengan W isotermal. Usaha isotermik. Nah, usaha isotermik Anda udah tahu kan? Ya, usaha isotermik Anda sudah tahu ya. Yaitu apa? nRT ln V2 per V1. Sehingga perubahan entropinya adalah Q per T ya, rumusnya Q per T untuk proses reversible ya. Jadi Q per T, Q-nya ini nRT ln V2 per V1 ya, dibagi dengan T. Jadi T-nya bisa dicoret. Jadi delta S nR ln V2 per V1. 2 mol gas artinya N-nya 2 mol. Artinya N-nya ini 2. Gitu. R diketahui nih. Nih R. Ya, 8,3 ya. Asal satuannya joule per mol Kelvin gitu kan ya. Ln ya, Anda sudah tahu delta S satuannya apa ini? Joule per Kelvin ya. Satuannya joule per Kelvin ya. 2 mol gas ideal mengalami ekspansi bebas sehingga volumenya menjadi 2,7 kali volume semula. Jadi maksudnya V2 2,7 V1. Nah, berarti kan dari sini kita bisa dapat kan? Ya. Dari sini kita bisa dapat V2 per V1 sama dengan 2,7. Nah, jadi ini ln 2,7 gitu ya. Ln 2,7. Ya, ini jawabannya. Ini adalah 16,6. Ya. Nah, ln 27 ini mendekati E ya. Jadi E itu mendekati 2,7 ya. 2,7 berapa gitu ya. Jadi kalau ln E 1 kan. Jadi ini hasilnya 1 joule per Kelvin. Jadi 16,6 joule per Kelvin. Ya, jadi entropi itu satuannya joule per Kelvin ya. Ya, ini tadi ya. Q per T ini joule, ini Kelvin. Jadi jawabannya 16,6. D. Ya, dengan demikian seluruh termodinamika kedua telah selesai dalam 3 part. Silakan diikuti dari part 1, part 2, dan part 3, maka Anda akan memiliki pengetahuan lengkap tentang termodinamika. Kalau Anda merasa
agak kurang dari teori, Anda bisa baca di buku ini. Teorinya sangat bagus, terinci dan mudah dimengerti. Dan kalau Anda masih merasa kurang soal, setelah Anda latihan soal di sini adalah soal multiple choice yang sangat banyak. Anda bisa berlatih dari soal UN, SIMA UI, UM-UGM, UTBK, soal-soal dari luar negeri, Grade Physics Test, SAT, dan sebagainya. Ya, hanya dengan banyak latihan, Anda akan sukses. Ya, seperti Michael Jordan yang berlatih memasukkan bola ke ring hampir tiap hari, ya. Sehingga apa yang terjadi, matanya pun ditutup, bola bisa dimasukkan ke ring. Begitulah kalau Anda ingin sukses. Jika Anda merasa ada gunanya atau manfaatnya video pembelajaran ini, silakan di-subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman untuk belajar bersama. Dan sekalian untuk mendukung kami, tim kami, untuk menyiapkan banyak materi pelajaran sehingga tuntas dari kelas 1, 2, dan 3 sekarang kelas 10, 11, 12 SMA atau MA, sehingga Anda bisa mempelajarinya dengan baik di rumah, menggunakan buku saya, sehingga pada saatnya, jikapun Anda harus menempuh UTBK, atau SIMA, UI, atau MUGM, Anda pasti lulus. Terima kasih, tetap semangat belajar mandiri di rumah, sukses bersama Anda, saya Martin Kaminan.